Arus listrik yang sering mati menyala tak beraturan di Kecamatan Beo, Kepulauan Talaut, dikeluhkan warga. Keluhan warga, akibat listrik sering mati menyala, peralatan rumah tangga yang menggunakan sumber listrik seperti kulkas, TV, dan lainnya mengalami kerusakan. Menanggapi keluhan warga, PT PLN UPT Beo Kabupaten Talaut, melalui pelaksana teknis, Ferti Amiman menjelaskan, pemadaman listrik terjadi bila jaringan listrik tidak mampu menangani beban yang lebih tinggi. Saat permintaan listrik melampaui kapasitas maksimum yang dapat ditangani sistem distribusi, sistem akan memberlakukan proteksi untuk mencegah kerusakan pada jaringan listrik. Hal ini umumnya terjadi secara mendadak di suatu wilayah yang terdampak, jelas Ferti Amiman, Selasa, tanggal 23 Januari tahun 2024. Saya sebagai tim leader keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan. Kebetulan Pak Manajer masih tugas luar, jadi kalaupun saya dimintai penjelasan tentang persoalan listrik padam atau sering masyarakat bilang mati-mati lampu, saya akan memberikan beberapa penjelasan. Jadi tentang lampu mati atau lampu padam, kami dari PLN Beo itu seperasaan dengan masyarakat bahwa tidak pernah menginginkan bahwa lampu itu padam atau mati. Tentunya lampu padam itu ada penyebabnya. Jadi ada penyebab lampu padam itu ada bermacam-macam faktor. Paling dominan itu ada 3. Yang pertama itu faktor cuaca, kedua faktor teknik, misalnya kerusakan alat atau mesin, kemudian yang ketiga itu hewan. Bahkan kalau juga kan istilahnya bencana alam berupa tanah longsor atau kebakaran dan lain sebagainya, itu merupakan bagian-bagian dari listrik padam. Jadi kami spesifik menjelaskan tentang penyebab padam karena faktor cuaca dan juga yang sifatnya teknis. Dan untuk padam sifatnya teknis itu, ya terus terang untuk pemberitahuan ke masyarakat, dia pemberitahuannya pasca padam, karena tidak mungkin kan kita tidak bisa memprediksi kapan padamnya, sehingga harus diberikan pemberitahuan. Yang ada hanya himbauan ketika di saat cuaca buruk itu masyarakat harus waspada juga, terutama mencegah jangan sampai peralatan listriknya itu kan nanti rusak akibat lampu yang sering padam. Terus dalam masa untuk pemulihan pasca padam itu, selama ini kan yang biasanya frekuensi padamnya lumayan lama itu di daerah penyulang 4, yang di OLP-Beo itu diistilahkan dengan feeder 4. Jadi penyulang 4 itu wilayahnya dari Beo sampai dengan Lahu. Jadi jaringannya itu cukup panjang, sekitar 50-an kms. Sehingga dalam proses padamnya itu butuh waktu, karena personil antara Beo, Eseng, dan Gemen itu berkoordinasi untuk melakukan penelusuran gangguan itu secara bersama-sama. Terus di sisi jaringannya itu ada beberapa alat pemutus untuk proses baik pekerjaan maupun pemulihan sistem, penormalan sistem ketika dia terjadi padam karena gangguan ataupun padam karena terencana. Jadi adanya pemutus itu mulai dari Beo, kemudian di Lobo, Awit, Esang, Bulude, kemudian terakhir di ujung penyulang itu Geme. Sehingga di saat penormalan sistem itu kita normalkan dulu dari pangkal. Jadi dari personil Beo dia menelusuri gangguan sampai dengan CO Jalan Baru namanya. Kalau itu dipastikan jaringannya aman, kita masuk tegangan sampai dengan CO Jalan Baru. Jadi proses selanjutnya secara sesuai SOP dinormalkan secara bertahap sampai dengan ujung penyulang. Sehingga saudara-saudara kita yang ada di daerah paling utara itu justru dia frekuensi padamnya itu yang lebih lama. Itu pun kalau sifatnya, kalau gangguannya temporer atau sementara hanya karena benturan atau sambaran pelepah kelapa itu bisa
secepatnya normal. Tapi kalau dia bicara gangguan permanen, misalnya pohon tumbang atau tiang listriknya patah karena keropos atau katakan hal-hal lain yang menyebabkan gangguan permanen, itu justru frekuensi gangguannya juga paling jadi lama untuk penormalan. Jadi kira-kira itu. Kemudian selanjutnya ada juga faktor-faktor hewan. Jadi memang sepintas ciri khas hewan di laut yang sering menyebabkan gangguan jaringan itu kodok biru. Jadi memang agak lucu karena terminologi masyarakat itu, pemahaman masyarakat kadang masa sih kodok hewan yang kecil itu bisa menyebabkan gangguan atau lampu padam. Jadi kodok itu dia hewan ini dia punya keunikan, dia punya ukuran tubuh ketika dia posisi melompat itu dia panjang, bahkan dia melebihi ukuran isolator yang ada di traves di tiang listrik. Jadi ketika misalnya dia hinggap di traves di bracket jaringan itu, kemudian dia mencoba ke atas sehingga terjadi hubung singkat antara kabel listrik yang bertegangan dengan traves dengan bracket, sehingga di situ di sistem proteksi pembangkitan dia akan baca sebagai arus gangguan hubung tanah, yang arus gangguannya itu sangat besar. Kemudian dari Kepulauan Talaut, wartawan sulutbassuara.com, Fani Waudah melaporkan.